untuk beberapa perusahaan. Ya sudah lebih dari 10 tahun ya Kang Ahmed ya berkecimpung di dunia digital marketing ya. Ya, betul Kang. Nah, dan saat ini beliau menjabat juga sebagai CEO dari nastar.co.id. Apa sih Nastar itu? Ya mungkin Bapak dan Ibu yang diundang sini juga sudah sebagian besar mengenal ya tentang Nastar, yang insya Allah kita akan launching di tanggal 19 Maret. Namun sebelum menuju tanggal 19 Maret, nah di sini mungkin Kang Ahmed akan memberikan beberapa edukasi tentang program-program yang akan kita jalankan di Nastar. Yang insya Allah sangat mudah menjalankannya, sangat murah gitu kan, maksudnya murah dalam artian kita tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali, tapi nanti insya Allah hasilnya ya sangat menjanjikan karena ada beberapa partner bisnis kita, beberapa artis yang sudah join, yang insya Allah akan terus bertambah pada saat launching nanti. Baik, tanpa menunda lagi dan nanti keburu malam, Kang Ahmed ya. Ya mungkin mendengarkan penjelasan dari Kang Ahmed. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, ya buat yang hadir di acara malam ini, dan bisa menjadi peluang ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menangkap peluangnya, insya Allah ini bisa menjadi solusi bisnis kita di masa pandemi ini. Baik, saya serahkan kepada Kang Ahmed untuk menyampaikan pemaparannya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya semuanya, hari ini bisa sharing, walaupun tadi kita kata Kang Chandra bahwa persiapannya undangannya terlalu mepet ya mungkin, sehingga teman-teman banyak yang bentrok juga. Nggak apa-apa, ini kita dimulai aja supaya nanti ya teman-teman yang lain bisa melihat juga. Ini mungkin akan kita rekod juga. Nah, karena kita akan ada beberapa kali ya untuk edukasi ini. Tentunya tujuannya adalah supaya teman-teman bisa sukses bersama Nastar ya, kayak gitu. Baik, sebelumnya saya akan tadi sudah perkenalkan sedikit. Saya coba akan share screen. Oke, sedikit lagi perkenalan mungkin. Nama saya Ahmad Gumizar. Nah, saat ini saya megang di dua perusahaan ya. Itu yang pertama tadi yang kata Kang Chandra tuh di perusahaan konsultan. Alhamdulillah sekarang udah lebih dari 30 brand yang saya pegang bersama tim. Dan saat ini saya juga jabat dipercaya jadi CEO Nastar ya. Nah, Nastarnya apa? Teman-teman mungkin udah tahu ya. Ini marketplace artis lah. Sedikit saya akan cerita, saya mulai bisnis online itu, bisnisnya fashion, itu dari tahun 2009 lah. Tahun 2009 saya mulai share-share itu di Facebook, di toko bagus, dan jualan tuh masih pakai BBM. Saya jualannya di awal tuh pertama jualan baju rajut ya. Teman-teman mungkin dulu ada baju rajut, terus mulai ke spandekan, dan sekarang ya busana muslim lah gitu. Dan itu pun awal-awal saya jualan itu jualannya karena malu-malu ya. Kenapa? Karena dulu kan jualannya produk wanita, tapi saya laki-laki. Akhirnya saya coba di jualan saya tuh saya share, ini titip jualan punya istri ya gitu. Padahal itu sebetulnya saya yang jualan gitu. Malu-malu dikit lah dulu ya. Nah, tapi alhamdulillah sini-sini ternyata orang banyak responnya bagus ya. Waktu itu jualan di Facebook masih sangat masih sangat bagus sekali ya. Ya sekarang pun masih bagus gitu. Tapi kalau dulu sih masih organik, toko bagus juga masih bagus gitu, di BBM juga masih bagus lah. Karena waktu itu mungkin belum begitu banyak orang yang jualan online. Nah, saya pengen upgrade ilmu tentang jualan tentang via online. Akhirnya saya 2015 gabung di komunitas Immerse Bandung. Di situ akhirnya mulailah tergambar, oh cara jualan yang benar, lebih baik, dan bisa menghasilkan tuh seperti inilah kayak gitu. Nah, 2018 saya masuklah, diundang oleh teman saya untuk bisa bantuin di Manja Ivan Gunawan dan Mini Mikit Bayar Rosa. Nah, mulai dari sinilah mulai
ada bersentuhan dengan artis-artisnya, sehingga sekarang pun bisnis yang sekarang itu bersentuhan dengan artis. Kenapa artis ya? Tadi kalau dengan artis itu lebih mudah orang hafal, lebih mudah orang tahu. Tidak nyebutkan nama brandnya, tapi nyebutin nama artisnya, orang tahu, oh ini punyanya Ivan Gunawan ya, oh ini punyanya Rosa gitu kan. Itu lebih lebih cepat orang mengenalnya dibanding kita bikin satu brand, misalnya brandnya A, misalnya brand ya nama brand Ahmad, apaan tuh gitu, siapa Ahmad lah gitu. Nah sehingga kita cenderung berpartnernya atau kolaborasinya dengan artis ya. Nah ini 2019 saya akhirnya bikinlah agensi digital marketing. Nah 2021, nah melihat peluang sebenarnya melihat ini ketika ada pandemi, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang butuh penghasilan, kita melihat dia mau buat sesuatu untuk ya untuk Indonesia lah kan gitu. Nah akhirnya kita coba bikin kolaborasi dengan artis. Nah kemudian konsepnya ini adalah kita ingin menggabungkan berbagai macam brand artis di dalam satu platform. Memang targetnya adalah reseller gitu. Jadi orang-orang yang tadi butuh penghasilan, ingin mencapai dream-nya, ingin apa segala macam, ya kita gabungkan di Nastar ini gitu. Walaupun sekarang misalnya, Kang, kok ini artisnya masih sedikit ya, kita belum launching teman-teman. Jadi masih proses dan beberapa artis sudah siap gabung juga. Mudah-mudahan targetnya sih ya kita pengen ada ya 100 sampai 500 artis ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya tuh si platform ini ketika teman-teman si calon customer masuk itu nanti akan muncul itu paling misalnya baik kategorinya tuh ada artis, YouTuber, selebgram, TikToker gitu. Nanti tidak hanya artis ya. Jadi ada selebgramnya, ada YouTubernya, ada TikTokernya gitu. Ketika diklik keluar nih artis apa brand-brand TikTokernya, para TikTokernya, TikToker A, TikToker B, TikToker C gitu ya. Selebgram A, selebgram B, selebgram C. Jadi orang tuh mengenal dengan si selebgram tersebut gitu. Ketika diklik langsung keluarlah produk-produk dari si brand artis tersebut. Atau misalnya si artis nih brand artisnya artis A. Nah, mungkin juga ada bahkan orang kadang-kadang ini tuh artis apa ya? Nah, nanti kita akan munculin juga misalnya artis pemain film apa gitu, artis dia berperan sebagai apa gitu, sehingga orang mengingatkan kembali, oh iya benar dia itu artis A, B, C, nah kayak gitu. Nah nanti ini nextnya dalam pengembangan teman-teman, insya Allah ini akan jadi salah satu solusi ya bagi teman-teman yang ingin punya penghasilan tambahan tapi mudah ya gitu, mudah hanya dengan masuk ke platform Nastar dan bagi-bagiin linknya aja. Oke. Nah ini mungkin saya ingin sharing juga beberapa apa yang sudah saya lewati ketika saya berbisnis online itu saya pakai platform marketplace. Nah kurang lebih omset per bulan bisa di online itu bisa 300 juta sampai 500 juta lah gitu ya. Nah omset sekitar 15 bulan itu sekitar 7,5 M ya gitu. Nah, tahu teman-teman ini memang dimulai nggak ujug-ujug ya, atau nggak tiba-tiba dapat segini. Itu dimulai dari hanya sendiri, akhirnya nambah 1 orang, nambah 2 orang, nggak usah dari tempat yang bagus juga, hanya dari sebuah misalnya garasi dan juga bertahap lah gitu. Semua tuh ada prosesnya. Nah mungkin teman-teman juga ini bisa dimulai dengan hanya bergabung dengan Nastar sekarang, bagi-bagi link gitu. Nanti kedepannya semakin banyak akan bisa lebih besar lagi. Nah ini juga sama dari garasi akhirnya ke ruang tengah gitu. Nah ini teman-teman saya pada waktu itu ya, kalau misalnya ingin mandi bola itu harus ke mall ya gitu. Kalau anak saya tuh mandi paket di rumah aja gitu. Nah lalu, nah ini timnya juga ini saya jualnya fashion wanita, tapi di dalamnya di belakangnya itu semuanya laki-laki. Jadi bilangnya sistah-sistah ya gitu ya. Sistahnya ada yang berjenggot, berkumis gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini beberapa yang sudah saya lewati, alhamdulillah. Nah dengan apa yang saya lewati ini mungkin saya bisa berbagi ya dengan teman-teman. Bagaimana sih jualan yang baik dan benar, apalagi sekarang di
didukung dengan platform yang menurut saya ini cukup bagus sekali ya gitu. Teman-teman mudah gitu. Oke, nah pertama saya ingin mulai dari mindset dulu. Kenapa dimulai dari mindset? Karena mindset itu ini adalah pondasinya gitu. Sebelum teman-teman mulai ke jualan yang jualan pakai teknik, wah pakai Kang jualannya pakai WA, Kang pakai Facebook, pakai Instagram, pakai apalagi nih, pakai marketplace. Nah itu adalah kalau sebuah bangunan itu tuh atasnya gitu, yang bisa berubah kapanpun gitu ya. Gentengnya bisa berubah, kita pengen bangunan seperti apa gitu. Nah itu tuh adalah atasnya lah ya gitu. Nah, saya akan mulai dari ini dulu ya, bahwa sekarang itu pengguna internet sekitar 200 juta orang ya, teman-teman. Jadi sekitar 73% ya dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya apa? Potensinya sangat besar sekali gitu ya. Potensinya sangat besar, sangat banyak, sangat luar biasa ya gitu si potensi dari si jadi potensinya sangat besar. Kalau teman-teman hanya misalnya dapat 0,01 aja gitu ya yang beli lewat online ke teman-teman, itu udah kaya raya kan gitu. Sangat luas. Ini bukan hanya misalnya Bandung, cuman Bandung aja, Jawa Barat aja, tapi teman-teman bisa menjual ke seluruh Indonesia ya. Bahkan kalau misalnya sampai ke luar negeri pun bisa gitu ya. Nah, next ini teman-teman beberapa sosial media yang banyak sering digunakan gitu, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, Facebook, Twitter ya. Nah, sekarang udah mulai ramai TikTok ya, tapi ini yang masih paling enakan ya, atau masih paling besar penggunanya itu WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ini teman-teman bisa pergunakan di sini gitu. Nah, lalu teman-teman, sebelum tadi ya, saya ingin juga membuka mindset-nya, teman-teman harus punya dream, harus punya goal. Nah, ketika teman-teman mau bisnis, ini mau ngapain sih gitu ya? Saya Kang mau lunas hutang Kang, saya mau punya tabungan umroh, saya mau haji kan, butuh biaya buat bantu keluarga, bantu suami misalnya, bantu pengen penghasilan tambahan, ingin punya bisnis sendiri sambil ngurus anak, atau juga Kang saya pengen punya motor atau punya motor sendiri ya kayak gitu. Cirebon aja. Nah, teman-teman juga bisa teman-teman bisa juga Nah, teman-teman bisa juga misalnya ini ada sebuah contoh ya, dream board ya. Tadi pengen dreamnya, teman-teman bisa bikin juga dengan sebuah gambar seperti ini. Saya pernah lakukan ini, teman-teman, waktu itu waktu masuk kuliah, saya bikin ada gambar rumah, ada gambar mobil, 2, lalu ada gambar wanita, ada gambar seorang anak gitu. Nah, mulai dari menikah dulu waktu itu. Menikah dulu, terus akhirnya ketika itu saya hapuslah si gambar wanitanya kan. Lalu saya dapat tuh, habis itu dapat kendaraan dulu, ya, mobil dulu, hapus gambar mobilnya. Terus tahun berikutnya, kalau nggak salah, dapat ini dulu dapat putra dulu. Saya langsung 2 ya, putra putri ya. Lalu setelah itu akhirnya kebeli rumah, hapus gambar rumahnya. Nah, tahun 2017 gitu nggak salah, saya bikin lagi dream. Nah, dream lagi, saya bikin di situ, saya ingin dapat, kalau nggak salah saya ingin pergi ke luar negeri ya. Terus saya ingin umroh atau naik haji salah. Lalu saya ingin punya perusahaan gitu ya, punya perusahaan, lalu ingin punya banyak karyawan, dan alhamdulillah satu-satu itu mulai terrealisasi teman-teman. Jadi teman-teman ketika mulai berbisnis, bisnis itu jadi salah satu jalannya untuk bisa mencapai tadi mimpi teman-teman. Nah itu bisa direalisasikan, dimulai dengan hanya teman-teman, saya nih bisnis tuh buat apa ya? Nah gitu. Jadi teman-teman ketika nanti
masuk ke Nastar, wah saya ingin menjual sekian piece gitu, saya ingin menjual sekian ribu piece. Nah, kenapa? Saya punya dream, saya ingin misalnya membahagiakan orang tua, saya ingin bayar hutang, ayo apa nah gitu. Nah itu teman-teman bisa mulai mencoba dari situ. Oke. Selanjutnya, nah ini ya teman-teman tentunya ini apa ya, atau bikinlah mimpi yang sangat besar, karena mimpi jangan dibikin yang biasa-biasa aja gitu kan, mimpi mah bebas kan gitu, gratis, nggak ada yang larang ya, sehingga teman-teman ya bikinlah mimpi yang besar. Nah, gimana caranya? Nah, tadi ya, gimana caranya? Nah, sukses bersama dengan Nastar. Nah, teman-teman silahkan yang sudah ini join ke Nastar, ini adalah salah satu cara yang tepat gitu untuk mencapai dream-dream tadi gitu. Jadi Nastar ini merupakan sebuah platform yang tadi gratis joinnya dan juga banyak benefit yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Nah, konsep yang kami angkat adalah konsepnya ada kita kolaborasi dengan artis, walaupun sekarang kan kok artisnya masih sedikit ya. Tadi teman-teman kita sedang proses ya, sedang proses untuk menjadi banyak, menjadi besar. Bahkan targetnya ya 100 sampai 500 artis gitu ya bisa masuk ke sini, tapi bukan hanya artis saja. Tadi di sini ada artis, ada YouTuber, ada juga apa? Di situ bisa masuk juga ada TikToker, ada YouTuber, ya, dan lain-lain bisa masuk di situ. Nah, lalu satu lagi teman-teman ya gitu, tahu nggak teman-teman ketika mau join dengan apa? Dengan masuk ke resellernya Dini Aminarti, masuk ke resellernya Angel Elga, masuk ke resellernya Fenita Ari, itu perlu join fee ya. Maksudnya ketika teman-teman ingin join, itu perlu dana lebih dari 2 jutaan lah gitu ya. Bayangkan misalnya 5 juta gitu ya. Masing-masing nih, Dini Aminarti 5 juta, Zaskia Ademeka 5 juta. Karena brand artis mah rada kenceng ya joinnya, nggak hanya sekian ratus ribu, atau minimal harus beli misalnya 10 produk gitu ya, atau 1 losin gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman misalnya join taruhlah ini misalnya 2 jutaan aja. Teman-teman ketika ingin menjual 5 produk ini, teman-teman harus ngeluarin 10 juta. Ya. Nah, tapi di Nastar ini teman-teman free gitu. Nah, jadi jangan sampai ini free ini menjadi free biasa aja. Nah, teman-teman coba cek nanti masuk ke Diadini, ya Zaskia gitu ya, Zaskia Ademeka, ke Angel Elga, ke Fenita Ari, terus ke Langkah Baiknya punya Bang Jody gitu ya. Nah, itu teman-teman ketika join di sini harus membeli sekian produk ya gitu, sekian produk atau ada minimalnya gitu. Tapi dengan teman-teman di sini hanya free, teman-teman dapat benefitnya atau diskonnya mirip sama dengan join ke sana gitu. Nah, itu adalah keuntungan yang luar biasa menurut saya, benefit yang luar biasa. Apalagi nanti targetnya ketika launching mungkin ada mudah-mudahan sih bisa lebih 10 artis ya, 10 artis sehingga teman-teman bisa banyak varian dan terus akan bertambah sampai ada 100 ya atau sampai 500 gitu. Kenapa sih Kang artis? Oh Kang, produk artis tuh rada tinggi-tinggi harganya. Ya, betul tinggi-tinggi, tapi ketika teman-teman kan gini, bedanya kalau produk artis itu artisnya sudah ngangkatnya sendiri gitu. Orang lain udah pada tahu. Nah, tinggal teman-teman nanti cari marketnya yang pas, yang tepat gitu. Ya. Oke. Jadi ini salah satu benefit ketika teman-teman join di Nastar ini, teman-teman di sini nggak perlu mengeluarkan dana ya sekitar 10 jutaan lah atau bahkan lebih ya. Kalau nggak salah ada yang 5 juta juga ya. Saya lupa nih artis siapa ya. Kalau misalnya teman-teman mau join harus bayar sekitar 5 juta ya. 5 juta, 10 juta mungkin gitu. Nah, teman-teman di sini cukup hanya join aja. Ini sebenarnya solusi bagi teman-teman yang terkena dampak pandemi atau siapapun ya yang ingin mempunyai pendapatan, kita kasih salah satu solusi. Dan satu hal lagi tadi mungkin yang baru teman-teman yang bergabung, Kang kok artisnya masih sedikit, ya kita masih proses, mudah-mudahan ke depannya kita bisa ada nyampe 100 artis ya. Oke, 100 brand artis lah ya. Nah, teman-teman ini adalah benefit ya join di Nastar. Teman-teman tadi yang pertama adalah produknya produk artis gitu. Kang apa bedanya produk artis sama yang biasa ya tadi?
ketika teman-teman jualannya tanpa brandnya nggak belum terkenal, itu agak sulit juga. Ini produk apaan nih, bagus nggak? Ini punya siapa sih gitu. Tapi ketika teman-teman langsung misalnya ini produknya ini loh Zaskia Adameka loh gitu. Wah, Zaskia Adameka siapa yang nggak kenal kan gitu. Ya artis lah gitu ya. Terus produknya siapa? Dini Aminarti ya. Terus produknya Angel Elga. Wah, Angel Elga pastilah pada tahu ya karena Angel Elga rame ya di media ya gitu. Nah, itu keuntungan teman-teman yang benefitnya mungkin nggak bisa didapat di beberapa platform yang lain ya gitu. Lalu ada komisinya ya 10-20% lah ya. Tapi ini 10-20% ini kalau di produk artis itu lumayan. Kenapa? Karena rata-rata produknya ya minimal sekitar harganya di 200-an lah ya. Kalau misalnya 20% itu teman-teman bisa sekitar dapat 40 ribuan. Yang ketiga, teman-teman nggak usah stok barang. Keren nggak gitu? Jualan teman-teman ini mempermudah. Jadi bagaimana Nasar ini menjadi solusi bisnis mudah gitu, tapi hasilnya bisa maksimal gitu ya. Nggak usah stok barang, tidak usah keluar rumah ya teman-teman, cukup hanya pakai handphonenya aja gitu, share linknya, share link WA-nya, share link produknya, share link tokonya ke siapapun gitu bebas, bahkan bisa ya sampai seluruh Indonesia ya. Yang berikutnya teman-teman nggak usah packing dan kirim barang. Jadi kita semua yang handle. Nah, kebayangkan dulu saya teman-teman ya, waktu pertama bisnis itu saya packing sendiri, kirim barang sendiri. Jadi teman-teman mungkin dari orang Bandung kayaknya tahu lah ada sebuah pasar fashion di Bandung itu namanya Pasar Andir. Jadi saya itu biasanya pagi-pagi jam 10 tuh udah mulai kerja ya. Kerjanya cuman nge-share aja, nge-share produk ke Instagram, terus follow orang, terus saya komen-komen di status orang, terus saya komenin yang share-share di WhatsApp ya, saya komenin, oh bagus. Nah, kayak gitu aja sehingga orang melihat tuh. Nah, saya nungguin order tuh sampai sore. Nah, sampai sore jam 2 atau jam 3 mulai tuh pada masuk order. Nah, jam 3 saya berangkat ke Pasar Andir. Pasar Andir itu sampai malam ya. Kadang sampai Isya. Sampai Isya pulang ke rumah mulai packing sendiri tuh, masih packing prek gitu. Malam ya kadang packing bisa kadang jam 10 malam, kadang jam 12 malam gitu ya, tergantung si banyaknya paket yang saya packing. Akhirnya jam 12, kadang sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam gitu ya. Itu waktu itu ya. Nah, teman-teman di sini nggak usah packing, nggak usah kirim barang gitu ya. Kita yang kirim, teman-teman tinggal nungguin dilihat di aplikasi. Oh, ini udah ada yang transfer nih. Oh, ini udah barangnya udah dikirim nih. Tinggal nunggu komisi datang nih. Nah, gitu ya. Bisa menjadi penghasilan tambahan. Ini bagi teman-teman yang udah punya kerjaan, punya bisnis gitu, ini bisa menjadi penghasilan tambahan tentunya ya gitu. Jadi ya itu tugasnya simple, cuma nge-share link produk aja, link jualannya. Mau jual mudah gitu ya, hanya 1 klik bisa jadi uang. Wah, kan keren kan? Teman-teman tinggal sebar, ini kalau ada grup ya, grup isinya ada 100 ya atau ada berapa, atau teman-teman punya grup SMA, SMP, apalagi grup kuliahan, grup komunitas, grup ngaji, terus ada lagi grup apa lagi ya? Grup ya macam-macam lah, banyak grup lah, grup bisnis dan lain-lain. Teman-teman tinggal share, udah nungguin aja. Teman-teman kadang-kadang misalnya lagi tidur tiba-tiba mereka masuk ke toko dan langsung melakukan pembelian, itu teman-teman udah bisa jadi penghasilan ya, bisa jadi uang ya. Atau misalnya ya ada di chat dulu ya, memang kalau bisnis tuh nanti saya liatin prosesnya ada chat-nya lah ya. Dan satu lagi teman-teman, ada tim support jualan. Jadi ketika teman-teman bingung segala macam, itu kan ada kolom chat tuh. Ada chat di aplikasi, teman-teman bisa chat ya. Mulai Kak, misalnya gini gimana sih saya cara nyebarinnya gitu. Kak, gini gimana sih saya pengen tahu komisinya. Pokoknya teman-teman bisa bisa detail ya, nanti akan dikasih tahu oleh si bagian CS ya. Dan juga ini salah satu support untuk teman-teman bisa berjualan. Webinar-webinarnya adalah supportnya.
Dan yang paling luar biasa, teman-teman, ini gratis ya gitu. Gimana teman-teman bayangin tadi ya, teman-teman produknya disediain ya, nggak usah stok barang, dan juga ada komisinya lumayan besar gitu, ada tim supportnya, teman-teman gratis ya. Nah itu beberapa benefit join di Nastar. Oke, lanjut. Nah ini saya bikin ilustrasi penghasilan jualan ya di Nastar. Nah, misalnya rata-rata komisi dari setiap produk adalah 50.000 ya. Asumsi teman-teman dari setiap produk itu adalah 50.000 misalnya setiap komisinya ya. Nah, dengan asumsi teman-teman bisa menjual 5 piece. Wah, Kang, 5 piece dari mana aja? Nanti next saya akan ajarin bagaimana teman-teman bisa menjual 5 piece per hari ya gitu. Nah, ini nanti lebih ke teknisnya. Sekarang saya ingin gambarin dulu bagaimana sih caranya dulu ya. Teman-teman bisa saya nimbulin semangatnya dulu, teman-teman juga paham dulu, oh ternyata harus punya A, B, C, D gitu ya. Nah, misal nih, teman-teman 50.000 kali kali 5 piece ya gitu sehari, itu teman-teman 250.000 sehari ya. Dan jika Anda bisa menjual 30 hari ya, maka teman-teman sekitar dapat 7,5 ya, 7,5 juta ya. Gitu. Lalu teman-teman tanpa harus packing sendiri ya, tanpa harus keluar rumah, bisa juga dikerjakan sampingan. Nah, apalagi teman-teman dilakukan dengan full timer ya gitu. Itu pasti akan lebih banyak lagi ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman metode jualnya sebenarnya simple ya. Itu cuma ada 2 ya. Teman-teman yang pertama adalah bagikan WA, tinggal klik bagikan WA. Dan yang kedua, ketika teman-teman ingin bagikan toko teman-teman, itu tinggal salin link. Nah, ketika teman-teman bagikan WA ini, itu teman-teman hanya ke WA aja. Tapi kalau salin link, ini teman-teman bisa masukin nanti di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Line ya, di LinkedIn atau di Messenger dan lain-lain gitu. Nah, terus, ketika ingin menjual produknya saja gitu, hanya satu produk, nah teman-teman bisa masuk ke produknya, nanti diklik ya. Nah, misalnya saya ingin jualan sendal nih, saya mau nge-share nih ada grup-grup pengajian, ada ustadz ya dan lain-lain misalnya. Kita mau share di grup itu, teman-teman tinggal bagikan, klik bagikan gitu. Nah, nanti kurang lebih, nah untuk lebih lebih bagus lagi, teman-teman bisa pakai pakai di save dulu ininya save dulu gambarnya ya. Itu. Nah, lalu teman-teman bisa save produknya dan baru di-share si linknya. Nah, Kang, saya mah gaptek. Nah, misalnya ada misalnya teman-teman yang merasa gaptek dengan tentang internet marketing, dengan jualan online. Nah, sebetulnya ini adalah sesuatu keyakinan yang menurut saya ini salah ya gitu. Kang, kalau kayak main di online itu kayaknya bakat deh, Kang. Nah, sebenarnya bukan bakat, tapi teman-teman mau gitu ya. Mau, nggak ada yang istilahnya itu mah gaptek dan lain-lain. Tapi selama ada kemauan, selama teman-teman ingin, apalagi tadi teman-teman udah bikin goal, ya, misalnya saya target nih, pengen tadi nih kata Kang Ahmad nih bisa nih 7,5 juta per bulan nih, harus kayak gimana nih? Nah, berarti teman-teman harus mau apa ya? Mau belajar, mau mencoba gitu ya, mau sebar-sebar link gitu ya, dan juga tahu cara jualannya. Lalu ini emang nggak real katanya. Kadang-kadang, wah Kang, itu mah jualan online mah nggak real, nggak kelihatan barang ya. Justru sekarang itu yang orang-orang sudah pada shifting ya ke online gitu. Jadi teman-teman semuanya bahwa sekarang jualannya yang hanya ingin bertahan itu rata-rata udah pakai online ya. Apalagi kalau pengen scale up tentunya dengan online. Tahu teman-teman yang jualan sekarang
yang jualannya offline, yang dulu hanya bisa didapatkan online, yaitu yang restoran-restoran atau makanan-makanan, sekarang udah pada pindah kemana? Ke GoFood, ya, ke GrabFood. Ya, berarti bisnis online itu adalah bisnis yang realistis. Ya. Lalu, oh Kang, itu mah buat anak muda, ya. Atau misalnya ya anak muda lah itu yang bisa kayak online itu. Nah, sebetulnya semua usia bisa ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajak ya emaknya, bibinya, uaknya atau siapapun gitu ya yang misalnya pingin ada penghasilan tambahan itu silahkan diajak gitu ya. Ini adalah solusi mungkin bisa jadi si emak uak ini tuh punya punya relasi ya gitu, punya relasi atau teman-temannya atau circle-nya itu justru orang-orang yang membutuhkan produk yang ada di sini. Nah, saya ingin lihatkan sebuah video di mana di sini nggak ada yang namanya gaptek ya, tapi lebih kepada teman-teman mau nggak jadi sukses gitu ya. Suaranya kurang kedengeran, Kang. Oh ya sudah. Di lingkungan tempat tinggal saya bertujuan bagaimana mengajak ibu-ibu untuk menghasilkan duit yang halal ya untuk makan dan untuk nyaur utang. Cara yang saya lakukan untuk mengatasi itu adalah selain mendatangi mereka satu persatu, kemudian saya juga memberikan pelatihan-pelatihan. Akhirnya lah kemudian mereka yakin bahwa ini tujuan yang baik. Nah, dari situ kemudian mereka yakin bahwa ini gerakan ini pasti akan membuahkan hasil. Akhirnya terbentuklah nama Kampung Kue itu. Saya kira melalui sosial media ini sangat berperan sekali terhadap keberadaan Kampung Kue. Melalui Facebook, fanpage, WhatsApp, dan Instagram, bisnis kita makin terkenal, makin dikenal banyak masyarakat luas. Sehingga bisnis kami makin meningkat. Yang saya lakukan biasanya saya mengupload produk-produk, kegiatan di Instagram, kemudian kita linkkan ke Facebook. Selain itu, kita juga beri nomor WhatsApp yang biasanya konsumen atau customer langsung menelpon nomor tersebut. Saya teringat pesan ibu saya sebelum saya berangkat ke Surabaya, jadilah orang yang jujur dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Bisnis makin meningkat, anggota Kampung Kue bertambah, dikenal banyak orang, tidak hanya di lokal, nasional, tapi mulai ke tamu-tamu internasional. Yang memuaskan bagi saya adalah ketika ibu-ibu sekarang punya bisnis sendiri, penghasilan sendiri, sehingga mereka mempunyai usaha sendiri, sehingga bisa lebih mandiri. Ya, ada yang namanya gaptek ya, semua orang bisa jualan via online gitu. Nah ini ada platform Nastar, ini teman-teman manfaatkan dengan baik ya dan benar ya gitu. Nah sekarang saya ingin masuk sedikit ke strategi jualan ya. Jadi tadi teman-teman udah tahu seperti apa dan juga teman-teman sudah nanti mungkin silahkan bikin goalnya masing-masing. Setelah itu juga teman-teman pahami juga si platformnya, tinggal masuk ke situ. Nanti kalau nggak ngerti bisa tanya-tanya. Ada juga di grup ya, di grup ada juga ini ya petunjuk cara nge-share jualannya dan lain-lain ya. Oke. Nah, teman-teman bisa mulai dari grup WhatsApp. Nah, kenapa grup WhatsApp? Teman-teman bisa mulai dari potensi orang-orang terdekat ya. Manfaatkan, klik dan share, lakukan testimoni produk, perluas jaringan. Nah, jadi kenapa WhatsApp dulu? Karena circle teman-teman di WhatsApp itu secara bentar ya, saya mute dulu. Oke. Jadi secara
orang itu akan lebih percaya ketika teman-teman sekitar dulu gitu, grupnya, misal ada grup SMA, grup SD misalnya, grup kuliah gitu, dibanding teman-teman coba nyari yang di luar circle-nya teman-teman. Jadi pertama adalah kita jualan ke circle-nya dulu teman-teman ya, asal misalnya share status di WhatsApp-nya, atau juga bisa masukin ke grup-grup WhatsApp, atau bahkan yang dekat sekali itu bisa teman-teman bisa japri ya gitu. Nah berikutnya teman-teman bisa masuk ke sosial media ya. Ya, bisa masuk ke sosial media. Kenapa sosial media ini luar biasa, teman-teman? Ya, disinilah tadi ya, di awal saya terangkan bahwa nah, Instagram penggunanya ada 62 juta gitu. Facebook bahkan kalau tadi sih jadi 160 juta ya gitu. Pengguna WhatsApp ada 53 juta. Artinya kalau teman-teman sudah mulai di circle-nya teman-teman gitu, oh, Kang saya udah nih ke tetangga, ke siapa, udah semua. Nah nanti mulailah teman-teman itu memperluas jaringannya, memperluas audiensnya, bukan hanya di circle-nya gitu ya. Mulai ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp gitu. Kang gimana cara nyampe orang 130 juta itu? Ya nanti next akan saya saya kasih tahu di pertemuan berikutnya. Cuman ini teman-teman mindset-nya bahwa oh iya saya akan coba nih Instagram saya akan coba perbaiki, saya ingin jualan. Nanti teman-teman tinggal milih ya mau produknya siapa. Mau semua produk juga silahkan boleh, atau teman-teman mau ngambil satu niche aja. Maksudnya satu brand aja. Saya mau nyoba jualannya jualannya produknya Angel Elga atau punya Bang Jody aja itu silahkan gitu ya, atau mau produknya Dini Aminarti aja itu silahkan boleh gitu ya. Nah teman-teman ini saya akan cerita dulu proses bisnis. Jadi proses bisnis itu ada yang namanya channel promo. Nah teman-teman ketika ingin orang banyak tahu masuk ke tokonya teman-teman, teman-teman tentunya harus punya channel promo. Channel promonya apa? WhatsApp, Facebook, Instagram misalnya, atau teman-teman mau jual di marketplace juga bisa. Kita sebagai suppliernya, teman-teman bisa masukin produk itu marketplace, silahkan gitu. Nanti produk kita yang kirim, teman-teman bisa share di mana saja. Mau di WhatsApp gitu ya, di Facebook, misalnya ada Facebook juga, ada Facebook Marketplace juga, di Instagram juga sama gitu. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman harapannya bisa dapat, tadi saya bilang sehari 5 ya gitu, 5, nah, teman-teman bisa membreakdown dari misalnya, oh saya misalnya dari WhatsApp kayaknya bisa deh dapat 2 gitu, dari Facebook misalnya dapat 2 juga, udah 4 ya, atau misalnya WhatsApp 2 deh, kenapa? Karena itu kita orang-orang yang kenal gitu. Saya share ke Facebook, ke Instagram, ke Marketplace. Saya masing-masing dapat dari Facebook 1, dari Instagram 1, dari Marketplace 1, berarti teman-teman sehari bisa 5 ya. Kalau tadi hitungan simpelnya begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya hanya pakai WhatsApp aja, ya bisa kalau misalnya teman-teman punya database-nya banyak gitu. Kang, saya sudah share ke WhatsApp, saya nge-share di status, saya pokoknya udah tiap hari. Nah, saya tanya, kontaknya ada berapa? Ada 100 Kang. Oh ya iya, kurang gitu ya. Kang ada 1000 Kang. Oh mantep, ada 2000 Kang. 2000. Lah, tapi masa nggak ada yang beli aja? Iya Kang. Lah kontaknya siapa aja 2000? Ini reseller semua Kang, para penjual semua. Iyalah gitu ya. Nah ini baik lagi ketika kontaknya juga para penjual juga yang sama kayak teman-teman posisinya mungkin akan sulit juga ya. Nah makanya nanti ada kita harus si kontak WhatsApp kita atau kita berteman dengan siapa itu adalah target yang menjadi target market kita. Nah lalu Instagram juga sama gitu ya. Kita memilih naik-naikin follower atau nge-follow orang itu yang akan menjadi target market kita. Nah, kalau di marketplace kan itu nanti ada optimasinya sendiri ya, gitu ya. Misal naikin produk ya, tiap hari, main di keyword kan gitu, main di keywordnya yang pencarian terbanyak atau ada sih nanti strateginya ya kalau di marketplace. Nah, selanjutnya teman-teman setelah teman-teman punya channel promonya di WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain gitu ya, ada marketplace gitu, teman-teman, nah nanti akan datang traffic ya. Akhirnya orang tahu,
orang aware ngelihat gitu ya. Akhirnya orang tertarik gitu ya dengan produk tersebut. Akhirnya orang mau dan akhirnya action ya. Nah, jadi ketika prosesnya itu teman-teman nge-share di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, ada traffic itu orang yang melihat, apakah itu nanti bisa juga ngelihat di WhatsApp, di status WhatsApp, atau masuk ke Facebook melihat. Nah, setelah itu orang masuk, nah akhirnya jadi leads. Nah, tentunya mereka akan nanya, kalau misalnya teman-teman share di WhatsApp ya, akan nanya langsung misalnya Japri gitu ya. Nah, terus juga kalau teman-teman nge-share-nya di Instagram, mereka DM ke Instagram kan gitu. Kalau misalnya teman-teman share di Facebook, tentunya akan komen ya di Messenger atau komen di gambar yang teman-teman share. Ya kalau di marketplace tentunya tanya-nanya di MP ya, di marketplace. Itu adalah leads ya. Nah, setelah leads itu apa yang lakukan? Nah, ini ada satu lagi adalah teknik closing dan teknik follow up, dan satu lagi adalah mungkin ada promo ya gitu. Nah, teknik closing. Jadi ketika nanya nanya ke WA, lalu teman-teman misalnya, ini barangnya gimana? Ada nggak? Ada misalnya. Ini barangnya ready nggak? Ready gitu ya. Nah, kalau itu ya bisa jadi orang kok ini jawabannya cuma ada, cuma ready gitu ya. Nah, atau misalnya ini beneran barangnya Dini Aminarti, ini beneran barangnya Zaskia Adameka. Nah, ini diperlukan ada namanya nanti teknik closing ya. Nah, ini ada bahasan tertentu di mana ketika orang masuk, misalnya contoh gitu ya, teman-teman masuk dulu, ini berapa harganya atau taruhlah nanya harga atau nanya ready atau enggak. Oke Mbak, ini barangnya misalnya bisa bilangnya ready, atau juga jelaskan dulu bahwa ini produknya betulan produknya Angel Elga, misalnya, terus teman-teman masukin dulu produk knowledge-nya dari mulai bahannya, lalu eksklusivitasnya, nggak banyak orang yang pakai, dan juga brandnya brand artis gitu ya, dan lain-lain gitu. Terus teknik follow up-nya, ya tadi kalau udah masuk hari itu nggak closing, teman-teman diemin aja. Ya tentunya bisa jadi mereka nggak, ya udah lupa gitu. Tapi kalau misalnya kita follow up, bisa jadi ketika lihat status teman-teman, mereka itu lagi di jalan, ya. Terus nanya, ini berapa Jeng? Nah gitu ya. Tapi ketika teman-teman, ini Jeng harganya sekian-sekian, kita lagi ada diskon nih, atau apa-apa gitu. Nah teman-teman nggak follow up lagi, atau misalnya dia nggak balas lagi. Ya iya, dia mungkin pas lagi di lampu merah lah, atau misalnya lagi nunggu di tempat tunggu lah, di kursi tunggu gitu, lagi iseng lihat statusnya terus jawab dan lain-lain, atau nanya-nanya produk. Nah teman-teman nggak follow up lagi, nah tentunya itu juga akan tidak menghasilkan closing. Nah jadi kalau saya balik ya, tidak akan ada closing, tidak akan ada penjualan kalau teman-teman nggak melakukan follow up, tidak melakukan namanya penawaran gitu ya. Nah nggak akan ada tentunya teman-teman tidak akan melakukan istilahnya showing ya, menawarkan produk itu kalau nggak ada leads kan, betul ya? Kalau nggak ada leads ngapain kan teman-teman nerangin ke siapa? Nah, tidak akan ada leads kalau misalnya orang-orang tidak tertarik ya, tidak tertarik terhadap produk teman-teman gitu ya, tidak tertarik, tidak tahu, pertama tidak tahu, yang kedua tidak tertarik ya, dan mereka tidak melakukan ya action lah. Dan kalau dibalik lagi, ya kalau tidak ada channel promo, akhirnya tidak akan ada closing. Artinya teman-teman di sini proses bisnisnya adalah teman-teman harus menyebarkan dulu produknya ya, atau link produknya disebar ke berbagai channel gitu. Oke, next. Nah, mungkin bisnis modelnya ada distributor, ada agen, ada reseller. Nah, teman-teman, saya kira teman-teman ada posisinya di sini di reseller atau virtual franchise namanya. Itu teman-teman menjualnya adalah ke end user ya, karena diskonnya kurang lebih teman-teman hanya dapat 15-20. Nah, ini yang harus dibanyakin adalah channel marketing. Nah, kalau teman-teman di distributor, tentunya teman-teman bangun tim. Tapi kalau teman-teman di reseller atau saya sebut di sini tuh virtual franchise, teman-teman banyakin channel marketing, banyakin jualan ke end user. Nah, yang saya nggak kalah pentingnya adalah teman-teman bidik target market yang tepat gitu, ya. Kenapa? Ya, kalau misalnya teman-teman tadi jualannya misalnya ya baju yang harga 200, 300 ya sampai 500 misalnya gitu. Kalau misalnya jualannya kan gini. Nah, nanti ada yang namanya behavior-nya, demografinya, interest-nya dan lain-lain ya. Atau misalnya ini teman-teman
teman-teman ingin masuk ke ingin dapat apa ya? Ingin dapat orang-orang yang tepat. Nah, teman-teman bisa masuk ke komunitas-komunitas gitu. Bisa masuk komunitas-komunitas, dengan masuk komunitas yang memang, oh ini kayaknya saya kalau di komunitas ini saya kayaknya bisa nih jualan produk ini gitu. Nah, teman-teman silahkan nanti bisa masuk komunitas-komunitas. Wah, Kang, saya di daerah misalnya, nggak ada Kang yang komunitas-komunitas kayak gini gitu ya. Ini kalau ini saya contohin, ini kalau teman-teman jualan produk apa nih kira-kira? Produk anak ya gitu, karena adalah komunitasnya parenting gitu ya, misal parenting gitu ya. Kenapa di sini banyak mak-mak yang punya anak-anak. Nah, jadi kalau teman-teman nanti jualnya baju anak gitu, ini sekarang kita belum ada ya artis anak kecil ya, masih artisnya yang dewasa. Tapi next kita mungkin ada artis atau YouTuber itu yang anak kecil. Nah, gimana caranya supaya kita punya audiens yang tepat atau market yang tepat? Teman-teman bisa gabung ke komunitas-komunitas. Ini yang offline-nya, tapi kan sekarang juga banyak online-nya. Wah, Kang, gimana nih? Ya, kita di dunia online itu banyak. Nah, misalnya ini contoh lagi masih produk anak, itu teman-teman bisa masuk ke Instagram, join di situ. Misalnya teman-teman bisa lihat di Instagram aja nih luar biasa, banyak sekali ketika kita munculin parenting, itu banyak parenting. Nah, ketika teman-teman masuk ke Facebook aja, teman-teman bisa banyak di sini ada grup-grup parenting, ya. Bisa masuk ke Islamic parenting dan lain-lain. Atau misalnya, Kang, kayaknya nih saya mau jual produk yang apa, yang harganya agak tinggi nih kan gitu. Harus kemana? Ya nanti teman-teman carilah, misalnya ke produk-produk yang brand tas ya, tas yang mahal-mahal apa sih misalnya, atau apa yang sedang lah, apa ya, yang gambar kunci itu saya lupa. Brand apa ya? Ada lah ya, pokoknya brand-brand tas lah ya gitu. Nah, lalu, nah ini teman-teman di sini tentunya ada yang namanya target audience ya. Nah, teman-teman nanti juga silahkan tentukan target audiensnya. Kira-kira nih produk yang akan saya jual ini di mana ya marketnya? Nah, misalnya ini secara apa kebiasaannya. Kalau yang nggak kelihatan, maksudnya yang kelihatan kayaknya nih orang nih teman saya ini pakainya dia iPhone nih. Nah, cocok nih kayaknya atau pengguna tas merek tertentu tuh tadi misalnya. Kenapa? Karena biasanya iPhone itu cenderung sekarang itu orang ya mengartikannya secara kelasnya adalah middle up ya gitu. Karena produk-produk artis itu rata-rata itu adalah middle up. Nah, terus geografinya atau lokasinya di mana nih orang-orang yang tersebut ada di mana. Lalu demografi tadi umurnya, jangan sampai kita salah sasaran ya gitu. Nah, kalau saya tanya nih, kalau kita jualan apa ya sendal, misalnya tadi ada produknya Bang Jody ya, Bang Jody itu jualnya sih sendal ya, sendal itu sebenarnya teman-teman bisa kedua-duanya ya, misalnya bisa kedua target, misalnya bisa ke wanita, bisa ke laki-laki, maksudnya ke penggunanya, tapi juga bisa ke decision maker. Nah, biasanya di keluarga itu decision makernya adalah ibu-ibu kan gitu. Nah, misalnya bisa nawarinnya, Bu, ini tuh ada sendal nih, bagus banget nih, ini yang dikeluarin oleh Bang Jody Bojoto, nggak Bang Jody Bojoto yang itu loh Bu, artis hijrah ya, gitu, artis hijrah. Nah, ini di sandalnya itu ada ini aja udah langkah baik. Nah, kalau misalnya ini dikasih ke suami ibu gitu sebagai gift gitu, ketika akan melangkahkan ke yang nggak baik, dia akan ingat nih, oh nih saya pakai sendalnya langkah baik gitu ya, sehingga orang akan segan gitu ya untuk melangkahkan ke yang nggak baik. Nah, itu bisa ngangkat value itu. Atau misalnya buat gift gitu ya, misalnya nawarin ke seorang yang memang secara finansialnya lumayan banyak gitu ya. Saya ada produk nih, produknya bagus nih, sales value-nya adalah langkah baik. Ya, kemarin juga udah diulas nih sama Ustadz Abu Somad tuh. Ini langkah baik. Nah, misalnya kalau ini kita hadiahkan yuk buat ustadz-ustadz gitu ya. Nah, karena si sendalnya ini simpel banget, enak banget, juga kalau misalnya kena air juga cepat keringnya misalnya gitu. Terus juga simple, dan ini yang ada yang salah satu value-nya adalah ini langkah baiknya gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa jadi juga dari interest dan lain-lainnya. Oke.
Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang diperlukan ketika jualan adalah konten-konten produknya. Nah, silakan teman-teman save dulu di platform itu, mau di-save gitu ya. Jadi jangan, enaknya sih di-save dulu ya. Jadi ketika nge-share produk itu gambarnya dikirim dulu, baru linknya dikirimin gitu. Sehingga si gambarnya akan kelihatan lebih besar, sehingga orang lebih tertarik. Oh ini bagus, kelihatan lebih bagus ya gitu. Nah, jadi selain tadi target marketnya udah ditentukan, teman-teman milih yang pas gitu, lalu teman-teman juga harus tentunya mempersiapkan si kontennya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mulai dari database ya, database teman SMA, SMP, kuliah, pengajian, kontak WA, grup WA, follower Instagram, teman di Facebook, teman di komunitas dan lain-lain. Nah, teman-teman ini ada sebenarnya bukan tugas ya, lebih kepada kalau teman-teman ingin ya kalau saya bilang sih tugas, nanti next gitu ya di pertemuan selanjutnya kita akan tanya apakah teman-teman sudah tuliskan ini, tuliskan 200 nama beserta kontaknya. Nah, ini saya dapat dari mana? Saya lupa ya. Gunakan rumus family, friend, business, community atau disingkat FFBC. Nah, jangan dinilai dulu, tuliskan aja. Kenapa jangan dinilai dulu? Pokoknya teman-teman tulis aja, teman-teman yang teman-teman kenal gitu ya. Nah, lalu setelah itu lingkari 20 atau 30 nama yang paling berpotensi dan akan ditawarkan peluang bisnis atau produk. Nah, maksudnya kalau produk ya tadi jual produk, atau teman-teman mau ngajakin, saya mau ngajakin ini untuk join di bisnis Nastar kayak gitu. Nah, boleh tulis 20-30 nama. Terus tambahkan daftar nama Anda secara berkala, karena bukan mengenai banyaknya nama yang Anda miliki, tetapi berapa banyak nama yang bisa Anda tambahkan ya. Jadi bisa jadi teman-teman dalam waktu 2 hari nih, Kang saya udah dapat 1000 nih gitu. Nah, tetapi besok-besok mana? Nambah lagi nggak? Cuma 1000 doang. Nah, itu nggak bagus ya, nggak efektif, nggak optimal. Yang bagus adalah bertahap terus aja. Ini saya dapat dari mana lagi ya? Gitu. Oh, saya mau gabung ke grup ini. Oh, saya gabung ke grup A, grup C, grup D, dan grup lain-lain ya. Gitu. Atau misalnya nyari di kontak di Facebook, nyari di Instagram dan lain-lain. Oke, next. Nah, teman-teman bisa nulis ya modelnya kayak gini. Misalnya di bagian teman-teman bikin family. Misalnya kan tadi ada 200, ini family ada 50, friend ada 50 ya misalnya. Bagian family tulis misalnya saudara, saudara ipar, sepupu, om, tante, keluarga jauh, keluarga dari istri, keluarga dari suami, keluarga dari kakek, macam-macam banyak ya yang teman-teman. Atau sekarang biasanya udah pada punya grup ya, grup apa? Grup keluarga ya, grup keluarga dari ayah, grup keluarga dari ibu, ayah, ibu, kakek, nenek itu. Lalu teman-teman juga bisa tuliskan teman-teman teman dekat misalnya tadi, teman SD, SMP, SMA ya, yang dulu ketua organisasi misalnya, yang ketemu saat reunian sekolah, yang baik hati dari dulu. Nah itu. Juga teman-teman yang gabung di komunitas ya, ada komunitas arisan, komunitas pengajian, komunitas hobi, komunitas sosial media, silahkan tulis ya. Nah, pokoknya usahakan ada 200. Nah, atau misalnya ini ada lagi kontak berdasarkan bisnis atau rekanan ya. Teman-teman silahkan tulis misalnya rekan kantor sudah resign, yang pernah berbisnis bersama, kita pernah beli barang bersama, dan lain-lain ya. Gitu. Oke, tadi ya teman-teman saya mengingatkan bahwa kenapa teman-teman harus ingat proses ini dari mulai channel promo ini, proses tadi itu adalah untuk akhirnya teman-teman menjadi closing ya gitu. Proses yang tadi lewati itu sebenarnya yang simpelnya aja. Yang paling simpel itu mulai dari, kan tadi saya ceritain sosial media, yang paling simpel teman-teman cukup hanya mengumpulkan 200 orang yang mungkin teman-teman teman-teman kenal lah gitu. Oke, mungkin dari saya karena waktunya juga singkat dan ini juga perdana ya teman-teman di grup Nastar. Mudah-mudahan apa yang saya share barusan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa lebih giat lagi jualannya, untuk bisa sukses bersama-sama ya gitu di platform ini, karena saya ingin bersama tim itu ya tadi ya
mungkin nanti kita ingin bahwa si Nasar ini menjadi solusi dari artis untuk Indonesia gitu. Artinya kita akan coba guide, kita akan kerjasama dengan banyak artis. Tujuannya adalah ingin membantu membantu banyak orang, khususnya di masa pandemi seperti ini gitu. Banyak orang yang butuh penghasilan dan juga banyak orang yang misalnya ingin join dengan bisnis artis tapi mereka nggak punya modal besar. Nah, sehingga dengan adanya Nasar ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia lah umumnya ya. Nah, khususnya buat kita aja dulu yang sudah bergabung di Nastar. Oke, mungkin cukup dari saya sementara dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Kak Ahmed, nggak kerasa ya dari waktunya. Kita juga masih penasaran ya, masih mungkin masih banyak pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu semuanya. Cuma karena keterbatasan waktu, mungkin kita batasi pertanyaannya hanya 3 mungkin Kak Ahmed ya. Boleh ya, ada 3 pertanyaan Kak Ahmed. Halo. Kak Ahmed? Iya. Ya, boleh ya? Ada boleh. Oke. Boleh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, dari pemaparan Kang Ahmed tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi sudah ada di satu kolom chat ya, dan sudah dibalas juga. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan copywriting dan video produk itu ada di di Nastar ya, di platform Nastar. Mungkin ada pertanyaan lainnya, boleh di kolom chat atau mungkin mau disampaikan langsung, silahkan. Ini ada yang nanya, slide model bisnis bisa lihat lagi, ada 3 pilihan Pak, itu bagaimana? Nah, sebetulnya teman-teman model bisnis itu maksudnya kan ada sebagai distributor, ada sebagai, sebenarnya ada 2 sih, distributor atau keagenan dan retail ya. Nah, tadi teman-teman saya posisikan sebagai reseller, karena ini teman-teman sebenarnya udah di ujungnya, ya, udah di ujung untuk langsung ke end user. Teman-teman ketika gabung di Nasar itu karena pembagian mungkin dari komisinya tidak terlalu besar karena posisi teman-teman di sini hanya posisi sebagai setara reseller, sehingga teman-teman itu targetnya adalah ke end user. Nah, kecuali ya teman-teman silahkan kalau mau join langsung ke artisnya silahkan ya, itu teman-teman mungkin bisa dapat diskon lebih banyak, tapi tadi menurut saya ketika join langsung ke artisnya untuk joinnya itu memerlukan biaya yang lebih besar ya. Untuk join ke artis langsung tadi mungkin harus beli sekian juta, lalu juga mungkin harus tadi teman-teman harus beli dulu misalnya 10 piece atau 20 piece, 30 piece. Nah, itu setiap brand artis tuh berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman di sini secara bisnis modelnya ya sebagai reseller ya, sebagai reseller itu jualnya langsung ke end user aja. Itu mungkin. Boleh teman-teman silakan kalau yang mau ada tanya lagi, yang masih belum paham, yang mau komentar silakan lah, bebas lah gitu ya. Ada pertanyaan nih Kang Ahmed. Dari Pak Hanifah Ulfa, Ibu ya, Ibu Hanifah Ulfa ini. Izin bertanya Kang, apakah tiap foto and copywriting produk bisa digunakan bebas halal? Ya, boleh. Silahkan. Foto dan copywriting produk bisa digunakan bebas. Ya. Jadi silahkan langsung bisa ngambil dari si platformnya. Bahkan nanti kedepannya gini, kita akan mirip dengan si brand aslinya. Jadi nanti kita akan bikin dalam ya Telegram lah ya, mungkin lebih enak sih di Telegram. Nanti dari brand aslinya kan dia nge-share tuh, misalnya nge-share tentang copywriting-nya apa. Kita bisa nanti akan copy paste di tools marketingnya Nastar lah lebih. Nanti teman-teman bisa share langsung bebas mau di mana aja, mau di WhatsApp, di Instagram, di Facebook dan lain-lain kayak gitu. Boleh bebas itu. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi.
Silakan, sudah 2 pertanyaan ya. Boleh langsung bersuara atau mungkin mau di chat, silakan. Alhamdulillah Kang, nuhun Kang untuk penjelasannya. Ya tadi dari Bu Hanifah Ulia. Oke. Oke, mungkin Kang, mungkin sudah, kalau nggak ada lagi mah nggak apa-apa. Nanti next ya, kita ini di awal kita memulai dulu aja, silahkan ya. Yang belum, karena baik lagi, mungkin nanti saya akan coba jelaskan juga, ada namanya tuh ya konsisten ya, ada namanya daily activity, di mana teman-teman ketika ingin minimal dapat, tadi Kang, dapat 5 orderan per hari itu gimana? Nah, nanti sebenarnya akan saya terangin tuh di daily activity, apa yang harus lakukan di WhatsApp, apa yang lakukan di Instagram. Nah, contoh yang paling simpel aja ya, di WhatsApp gitu kan, gimana sih caranya kita memainkan WhatsApp? Teman-teman pernah nggak komen ke setiap orang yang share status? Nah, kan banyak tuh teman-teman bisa punya teman nih suka share status kan? Status gitu. Nah, paling enak gitu, paling simpel untuk menjalin hubungan dan mereka itu adalah bukan dengan jualan dulu, tapi dengan komen dulu. Kan bisa tuh si status WhatsApp itu di komen. Misalnya, oh bagus, alhamdulillah akhi, alhamdulillah ukti, misalnya gitu. Atau misalnya, wah keren banget, wah luar biasa, ini luar biasa. Itu tuh kayak menjalin engagement gitu kan. Nah, nanti efeknya apa? Mereka akan balik melihat WhatsApp kita gitu. Mereka akan melihat si status kita pada akhirnya, dan di status kita ada gambar-gambar produknya. Pembeli bayar ke kami Pak, apa langsung bayar ke Nastar? Nah, pembeli bayarnya ke Nastar ya. Jadi sistemnya ini teman-teman komisi ya. Jadi ketika bisnis prosesnya itu adalah teman-teman sebarin link ke end user, nanti ada end user masuk ke link itu dan masuk ke tokonya teman-teman. Dari toko teman-teman itu nanti pembeli dia lakukan pilih barang, segala macam, check out dan lain-lain, dan nanti ada rekening Nastar. Rekening dari rekening Nastarnya, sehingga si uang masuk dulu ke kita, ke rekening bersama ya, kurang lebih gitu. Nanti setelah barangnya sampai baru akan dicairkan ke teman-teman. Dan dicairkannya tadi ya, teman-teman mungkin bisa lihat di situ, bisa masuk ke pulsa, bisa masuk ke GoPay, bisa masuk ke OVO gitu, atau mau langsung ditransfer ke bank juga bisa ya. Itu mungkin Kang. Baik, sudah 3 pertanyaan nih Kang Ahmed ya. Oke, siap. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat pencerahan yang luar biasa dari Kang Ahmed. Tadi ada beberapa catatan yang coba saya notes ya. Yang pertama, memang di platform Nastar ini kita targetnya dari reseller ya. Nah, sebenarnya tadi banyak fasilitas yang disampaikan oleh Kang Ahmed yang diberikan oleh Nastar. Tapi tentu saja fasilitas itu diberikan untuk yang join sebagai virtual franchise. Benar ya Kang Ahmed ya? Betul. Kalau dia bukan virtual franchise, berarti udah nggak dapat fasilitas tuh, nggak bisa ambil gambar dan sebagainya. Dan yang tadi Kang Ahmed sering katakan berkali-kali, virtual franchise joinnya saat ini gratis. Nah, saya bilang saat ini karena saya sih dengar-dengar nih dari manajemen gitu kan. Ya mungkin kalau manajemen berubah pikiran nanti ya, melihat antusiasnya sudah cukup tinggi, ya bisa saja buat bayar ya, berbayar gitu Kang Ahmed ya, kemungkinan. Ya mumpung sekarang masih pre-launching gitu kan, kita masih memulai yang ada di grup Nastar, yang ada di grup Telegram itu ada orang-orang yang awal gitu ya. Kita memberikan kesempatan buat bapak-bapak dan ibu semuanya untuk join lebih awal. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tadi mencatat tentang mindset ya. Mindset di sini tadi Kak Ahmed mengingatkan kita kembali untuk memvisualisasikan mimpi kita nih. Jadi mimpinya nggak cuma disebutin nih Kak Ahmed ya. Ya. Apalagi cuma dibayangin gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah mimpinya harus divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, mimpinya juga jangan kecil, jangan tanggung, mimpinya harus yang besar, ya kan? Nah, kalau kita punya mimpi yang besar, kita join sama yang besar. Nah, di sini Nastar berkolaborasi dengan para artis gitu kan, otomatis ini adalah menjadi sebuah platform yang besar gitu. Oh, satu lagi Pak Kang Ahmed, ada pertanyaan?
dari Bu Evi Hikmah ya. Apakah pengiriman semua produk dikirim dari satu kota yang sama atau beda? Oke. Saat ini masih dikirim dari kota yang sama, jadi masih warehouse-nya sama di kita. Tapi next gitu ya, kedepannya bisa jadi itu dikirim dari para brandnya, dari brand-brand yang bersangkutannya, yang kerjasama dengan kita. Karena kalau semakin banyak, kita juga mungkin agak repot juga ya, perlu warehouse yang besar gitu. Nah, kita kan masih ya startup lah, masih memulai dengan warehouse yang masih terbatas, sehingga tidak saat ini sih masih aman. Semua produk dikirim dari warehouse di kita semua, di kantor kita semua, itu dari Bandung pengirimannya. Nah, next mungkin ketika sudah nyampe 100 mungkin sampai 500 bisa jadi dikirim dari masing-masing brandnya gitu. Itu mungkin Mbak Evi ya gitu. Ya, Bu Evi ini dari tadi ya, dari Jawa Timur ya, nggak salah ya, Mbak Hekti ya. Mbak Evi ya, betul. Ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi tentang Pak Iqbal, apa virtual franchise tanda tanya. Nah, mungkin ini catatan saya yang terakhir ya dari Kang Ahmed yang tadi disampaikan. Kalau kita lihat gambarnya tadi Kang Ahmed memulai bisnis online gitu kan, terlihat barangnya banyak, gitu kan, punya timnya. Terus pertanyaannya, Pak, saya mau memulai bisnis dengan Nastar, tapi saya nggak punya tempat buat stok. Pak, saya mau memulai bisnis Nastar, Kang, tapi saya nggak punya tempat buat packing gitu kan. Atau saya mau mulai bisnis Nastar, tapi saya nggak punya tim tuh kayak Kang Ahmed tadi ada 3 orang, ya ada 5 orang dan sebagainya. Dan terus saya nggak bisa jualan gitu kan, saya nggak bisa upload nggak bisa menawarkan nggak bisa selling skill saya belum terasa. Tenang aja Bapak dan Ibu semuanya, karena di Nastar yang akan urus semuanya. Bapak dan Ibu tinggal kliknya apa? Tadi sebarkan link gitu kan. Jadi jualannya itu cuma pasang status gitu Kang Ahmed ya. Ya, jadi betul. Sebarkan linknya, karena semua produk knowledge dari semua produk-produk yang ada di Nastar itu sudah ada di aplikasi. Jadi nggak usah khawatir, selama Bapak dan Ibu punya WhatsApp minimal gitu kan, punya teman-teman di WhatsApp, maka kita semua punya kesempatan untuk berjualan dan berbisnis dengan Nastar. Ya, itu yang luar biasa dengan kerjasama dengan Nastar saat ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini ya kurang lebih 1,5 jam kita bertemu, ya sudah dapat pemaparan dari Kang Ahmed. Untuk yang tadi saya lihat sih terakhir paling tinggi kita ada 40 peserta ya. Nah, tapi ada yang masuk di pertengahan. Nah, kalau ada yang mungkin ketinggalan informasi dari awal, nggak usah khawatir. Karena Kang Ahmed akan meluangkan waktu buat kita semuanya. Dalam 2 minggu ke depan ini kurang lebih ada 2 kali pertemuan lagi Kang Ahmed ya. Iya. Pertemuan kedua kita akan adakan di hari Senin. Senin itu tanggal 15 ya. Tanggal 15 Maret. Lalu nanti ada lagi di tanggal 18 Maret, 1 hari sebelum launching. Ya, jadi mudah-mudahan buat Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengenal Nastar lebih awal gitu kan, punya kesempatan untuk join di awal. Ya, sebelum launching. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sekali lagi bisa menjadi solusi kalau kata Kang Ahmed ya, solusi kita semuanya buat berbisnis di masa pandemi. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kang Ahmed yang sudah meluangkan waktu malam hari ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan kita semua mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Yang paling penting kita diridhoi dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan kita tutup bersama acara hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke CS-nya Nastar ya. Mungkin di platform itu sudah ada. Tinggal WA ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail mungkin sehari ini nggak kepikiran, besok mungkin baru kepikiran, besok pagi silahkan langsung chat aja. Insya Allah CS Nastar 24 jam standby. Tapi dijawabnya nggak 24 jam gitu ya. WA-nya aktif 24 jam gitu. Ya, terima kasih. Oh ya, kontak CS Nastar. Boleh mungkin Teh ini sebetulnya untuk CS Nastar itu teman-teman bisa lihat ada di aplikasi ya, masuk ke ininya, ke platformnya. Itu di situ ada chat ya. Nah itu tuh bentar, saya cek dulu ya. Itu langsung masuk ke ini, masuk ke CS Nastar itu.
Bentar itu. Oke, nomornya sudah di-share ya. Ya, boleh. Nah. Ya, 08212 685 2085. Baik. Nah, di platform juga ada, itu teman-teman di kolom ada tuh. Kan ada tukar reward, ada belanja, ada jual barang. Nah, ada kolom chat. Nah, itu langsung ke WA-nya CS Nastar. Gitu mungkin, Kang. Oke. Baik, Kang Ahmed, terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 15 Maret. Ya, nanti mungkin dia akan diupdate jamnya ya dan linknya ya Kang Ahmed ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya malam ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.